Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adzelana Siregar dari kelas 7F, siswi dari SMP Islam Al-Azhar 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang sangat menarik dan juga penting dalam pelajaran Al-Quran, yaitu ragam Mushaf Madinah. Di video ini, kita akan mengenal lebih dekat apa itu Mushaf Madinah, serta apa saja ragam atau jenis yang ada. Tanpa berlama-lama, ayo langsung kita simak penjelasannya. Apa itu ragam hias Mushaf Madinah? Mushaf Madinah adalah simbol kesempurnaan dalam seni penulisan Al-Quran. Setiap helai kertasnya memancarkan keindahan kaligrafi yang dirancang dengan penuh kehati-hatian. Dihiasi dengan ornamen khas Islam. Halaman pertama dan terakhir mushaf ini menyerupai sebuah mahakarya seni yang mengundang kekaguman. Tidak hanya sebagai kitab suci, Mushaf Madinah juga menjadi cerminan keindahan estetika yang memadukan spiritualitas dengan seni. Saat umat muslim di Indonesia disodorkan dengan Mushaf Madinah akan merasa kebingungan, karena di dalamnya terdapat perbedaan dalam tanda baca dan penulisan. Hal ini dikarenakan mushaf yang beredar di Indonesia yang dikeluarkan pihak Kemenak RI memang memiliki beberapa perbedaan penulisan di dalamnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Perbedaan ini berfungsi sebagai cara untuk memudahkan umat muslim di Indonesia dalam membaca Al-Quran. Nah, sekarang udah pada tahu kan apa itu Mushaf Madinah, terus perbedaannya sama mushaf standar Indonesia tuh apa aja? Sekarang langsung aja kita simak penjelasan jenis-jenis Mushaf Madinah. 1. Huruf So. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 245, katanya yaitu wayabsutu, tertulisnya so, tapi dibacanya sebagai sa. Yang kedua yaitu hukum do'fin dan do'fan dalam surat Ar-Rum ayat 54. Cara yang pertama yaitu huruf do dibaca fathah, dan yang kedua itu do dibaca sebagai domah. Yang ketiga yaitu perbedaan tulisan Mushaf Madinah dan Mushaf standar Indonesia. Pertama, jenis perbedaannya alif kecil seperti belati sebagai pengganti alif yang dibuang. Contohnya itu pada surat Al-Fatihah ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 2. Dalam Mushaf Madinah, penulisan alif sebagai huruf mat ditulis dengan huruf alif kecil, sedangkan dalam Mushaf Indonesia ditulis dengan fathah berdiri. Dalam Mushaf Indonesia tidak dikenal huruf alif kecil. Yang kedua, wawu kecil untuk menggantikan wawu yang dibuang. Contohnya pada surat An-Naml ayat 16. Dalam Mushaf Indonesia ditulis dengan domah terbalik. 3. Ya dengan ekor ditarik ke belakang untuk menggantikan ya yang dibuang. Dalam Mushaf Indonesia ditulis dengan kasrah berdiri. Contohnya pada surat Al-Quraisy ayat 2. Keempat, wawu dan ya untuk menunjukkan wajib memanjangkan mad silah. Contohnya pada surat At-Tariq ayat 8. Penulisan dalam Mushaf Indonesia menggunakan domah terbalik dan kasrah berdiri. Yang kelima yaitu penulisan lafzul jalahah. Lafzul jalahah ditulis dengan fathah berdiri di Mushaf Indonesia dan ditulis dengan fathah biasa di Mushaf Madinah. Keenam, ada penulisan matobi'i yang mati. Matobi'i yang mati diberi tanda sukun di Mushaf Indonesia dan matobi'i yang mati tidak diberi tanda di Mushaf Madinah. Nomor 8 yaitu penulisan hukum bacaan iqlab. Pada Mushaf Indonesia, hukum bacaan iqlab masih menuliskan tanda tanwin. Dan yang kedua, pada hukum bacaan iqlab huruf nun diberi tanda sukun. Sedangkan pada Mushaf Madinah, hukum bacaan iqlab tidak menggunakan tanwin, serta hukum bacaan iqlab huruf nun tidak diberi tanda sukun melainkan mim kecil. Yang kesembilan yaitu penulisan tanwin. Kita bahas yang di Mushaf Indonesia dulu ya. Penulisan tanwin semua sejajar baik idhar, idgham atau ikhfa. Penulisan tanwin, fathatain dan kasrotain pada hukum bacaan idgham dan ikhfa tetap sejajar. Terus, penulisan tanwin, fathatain, kasrotain, domatain pada hukum bacaan iqlab tetap muncul. Dan poin terakhir, penulisan tanwin, domatain seperti huruf wawu dengan garis setengah lingkaran di bagian atas. Kalau di Mushaf Madinah, penulisan tanwin, fathatain dan juga kasrotain pada hukum bacaan ishar ditulis sejajar. Tulisan tanwin, fathatain, dan kasrotain pada hukum bacaan idgham dan ikhfa tertulis tidak sejajar. Penulisan tanwin, fathatain, kasrotain, domatain pada hukum bacaan iqlab tidak muncul. Dan yang terakhir, penulisan tanwin, domatain seperti angka 99. 10. Penulisan sukun pada huruf nun
hukum bacaan ikhfa dan idgham. Pada mushaf Madinah, tidak ada penulisan sukun di atas huruf nun untuk hukum bacaan ikhfa dan idgham. Sedangkan di mushaf Indonesia, ada penulisan sukun di atas huruf nun untuk hukum bacaan ikhfa dan idgham. 11 yaitu tulisan imalah. Kalau di mushaf Indonesia terdapat tulisan imalah di bawah ayat, sedangkan di mushaf Madinah tidak ada tulisan imalah di bawah ayat. Ke-12 yaitu tulisan ishmam. Kalau di mushaf Indonesia terdapat tulisan ishmam di bawah ayat, sedangkan di mushaf Madinah tidak terdapat tulisan ishmam di bawah ayat. 13 yaitu tulisan tashil. Sama kayak tulisan sebelum-sebelumnya, kalau di mushaf Indonesia ada tulisan tashil, sedangkan di mushaf Madinah tidak ada. Poin keempat yaitu huruf yang ditulis namun tidak diucapkan. Nomor 1 jenis hurufnya yaitu alif. Contohnya di surat Al-Kahfi ayat 23 dan juga surat An-Naml ayat 21. Yang kedua yaitu alif ditulis ya. Contoh katanya yaitu la yaslaha. Yang ketiga yaitu huruf ya. Contohnya pada surat Az-Zariyat ayat 47 dan juga surat Al-An'am ayat 34. Poin kelima yaitu huruf yang ditulis secara tertentu dan diucap dengan berbeda. 1. Alif ditulis waw. Contohnya pada kata wassolawah dan juga an-najawah. Kedua, alif ditulis ya. Contohnya yaitu pada kata la yaslaha. Yang ketiga yaitu hamzah ditulis waw. Contohnya pada kata wayadra'u dan juga al-ulama'u. Poin keempat dan yang terakhir yaitu hamzah ditulis ya. Contohnya yaitu pada kata tilqa'i. Nah, teman-teman semua, itu tadi penjelasan tentang ragam mushaf Madinah. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita dan membuat kita semakin semangat untuk mempelajari Al-Quran. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.